Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan kali ini Bapak Dr. Geri Syahril Sidik, MPD, Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan bedah tuntas hibah RIM bersama Bapak Dr. Geri Syahril Sidik. Kepada Bapak Geri, bisa dimulai? Terima kasih Ibu Riga. Terima kasih. Ya itu hampura can nyium kopi. Bela, bela. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada tim LPPM yang memberikan kesempatan untuk berbagi, gitu ya, berbagi pengalaman dan saya menemukan hal yang sangat luar biasa di RIM ini. Ini kalau misalkan kita menguasai teknik-tekniknya, insya Allah Bima mah pasti bakal lolos lah. Gitu. Kita mulai saja, saya coba share screen. Nah, ini judulnya sungguh sangat fantastis ya Bu Riga tadi hibah apa kupas tuntas. Ya ini mah sekedar sharing aja. Jadi berdasarkan sependek pengetahuan saya yang saya alami bahwa untuk krim kompetisi khususnya ya karena ternyata di BRIN itu banyak skemanya. Salah satunya adalah rim kompetisi. Di mana rim kompetisi ini tuh bukan sekedar hibah biasa, tapi ini tanggung jawab riset. RIM itu tidak sama dengan riset dan inovasi. RIM itu adalah riset inovasi untuk Indonesia maju. Terus fokusnya itu inovasi, dampak, dan keberlanjutan. Jadi ini saya ambil dari pedoman, pedoman RIM kompetisinya. Gitu ya. Terus, nah kalau biasa di Bima kita berbicara bahwa artikel jurnal itu adalah tujuan utama, di RIM itu walaupun menjadi tuntutan wajib tapi bukan tujuan utama. Jadi persyaratan wajibnya betul ada salah satunya artikel jurnal yang terbit minimal Q3. Tapi itu bukan tujuan utama ternyata. Tujuan utamanya itu adalah yang berdampak, yang inovatif dan berkelanjutan. Itu kata kunci untuk KRIM. Nanti kita ngobrol banyak tentang proposalnya gitu ya. Ini mah hanya gambaran-gambarannya gitu. Kenapa sih kita harus eh, belajar untuk mengajukan ke RIM? Gitu. Nah ini, nah nah, tujuan utama RIM itu adalah fondasi proposalnya. Pertama, Hah? Belum, udah, oke. Jadi RIM itu mendanai riset yang seperti apa sih? Gitu ya. Ini buat gambaran umumnya saja. Pertama itu menjawab masalah strategis nasional. Nah kemarin saya mengajukan masalah strategis nasional yang sedang hit itu salah satunya kalau di sekolahan itu adalah MBG, di mana MBG itu sangat seksi untuk diperbincangkan. Nah, bagaimana MBG itu kok masuk sekolah gitu. Nah, di antara judul-judul yang kemarin lolos di angkatan 10 ini bahwa ada yang MBG itu ada 5 judul, tetapi semuanya itu gizi pangan dilihat dari sudut itu. Nah, hanya yang saya itu sudut pandangnya dari pembelajaran. Bagaimana dari meja makan ke meja belajar. Jadi si MBG ini dipakai media pembelajaran lah intinya seperti itu gitu. Ataupun jadi sarana untuk belajar anak-anak yang lebih mendalam. Nah, ini harus menjawab masalah strategis nasional. Kalau misalkan di ekonomi itu sekarang kan sedang ada ekonomi hijau, kalau nggak salah ekonomi biru gitu. Terus ada di gizi, stunting masih seksi apa diperbincangkan. Kalau di pangan apalagi gitu isu-isunya. Jadi isu-isu nasional yang kita eh, bahas gitu. Itu untuk RIM kompetisi. Nah, nanti ada sekarang untuk 2025 2026 itu ada dua skema untuk RIM ya, ada RIM eksternal BRIN dan RIM internal BRIN. Nanti kita mah masuknya mungkin yang ke eksternal BRIN. Nah, yang kedua tujuannya itu menghasilkan inovasi nyata. Jadi naon sih dampaknya eh, dari penelitian kita itu?
karya apa gitu, inovasi apa sih yang benar-benar itu bisa terasa. Itu yang kedua. Yang ketiganya itu siap dimanfaatkan dan dilanjutkan. Nah, ini bisa jadi rekomendasi atau hasil penelitian kita itu sudah bisa langsung dimanfaatkan. Artinya TKT-nya itu harus lebih dari tiga. Itu implikasinya proposal harus menjawab apa saja nih, masalah siapa. Nah, ini penting. Apakah ini masalah misalkan Unper, masalah individu, masalah siapa? Ini kalau bisa itu masalahnya masalah nasional yang di mana-mana ada gitu. Itu lebih baiknya. Jadi di Tasik ada, di Indonesia pokoknya ada lah gitu. Sebagian besar. Walaupun mungkin tidak akan keseluruhan karena Indonesia memang sangat luas, minimalnya itu masalahnya rada lega lah gitu. Terus solusinya apa? Nah, kita tawarkan solusinya. Nanti kita belajar untuk menyusun bagaimana di proposalnya masalahnya seperti apa disajikan, solusinya solusinya seperti apa disajikan itu dan dipakai untuk apa. Nah, ini penting. Kernaon sih eta teh gitu, menyelesaikan apa, dipakai untuk apa, supaya apa gitu. Nah, kalau di proposal yang saya buat, pertama itu masalahnya adalah MBG itu hanya sekedar makan biasa, tidak bermakna ya anggaran ageng, tapi kurang bermakna gitu, hanya sekedar makan makan lagi poho bismillah bismillah acan misalnya itu. Terus solusinya seperti apa solusinya? Ya kita manfaatkan MBG ini sebagai media pembelajaran. Dipakai untuk apa? Ya untuk supaya siswa itu lebih mendalam di literasi numerasi gitu. Seperti itu. Itu yang saya ajukan. Selanjutnya, nah ini kita belajar membaca ya cara berpikir reviewer RIM. Walaupun di kita punya ya reviewer dari BRIN gitu ya, itu Bu Dwi gitu. Tapi saya coba ini untuk apa ya memberikan hipotesis bagaimana cara mereka berpikir itu. Pertama itu mereka memikirkan masalah ini penting atau tidak. Penting tuh itu dikaji. Nah, ini mas sama seperti proposal-proposal yang lainnya, review-review lain juga sama pasti memikirkan masalah ini penting atau tidak untuk dikaji. Ainu penting teh nu kumaha, ainu tidak penting teh nu kumaha. Yang penting itu yang gini, misalkan oh lamun iya permasalahan teu dikaji maka dampaknya itu akan seperti apa gitu. Itu kalau dampak negatif. Lamun masalah iya dikaji, iya nanti Indonesia itu bakal seperti apa nih. Nah, itu penting dikaji. Jadi ada dua sudut pandang. Lamun iya teu segera dikaji dan tidak segera diperbaiki, maka Indonesia misalkan akan ke arah negatif seperti itu. Ataupun lamun ia benar-benar dikaji dan bisa dikembangkan, maka Indonesia akan jauh ke arah positif. Nah, itu penting tuh itu di situ. Jadi urgensi permasalahan itu kita garis bawahi di sana. Terus yang keduanya, kenapa harus sekarang gitu? Nah, ini juga kenapa harus sekarang dilaksanakan? Apakah nggak bisa ditunda? Oh iya, kalau misalkan ditunda-tunda, maka Indonesia akan ketinggalan misalkan. Oh iya, kalau misalnya nggak sekarang, kapan lagi nih? Indonesia ini udah saatnya harus berkembang. Kalau nggak sekarang, ini akan menimbulkan seperti apa? Nah, ini juga ada secara nanti di proposalnya itu dituliskan secara eksplisit gitu, ayat tertulis. Kunaon sih kudu ayeuna ieu teh gitu dilaksanakan penelitian. Terus selanjutnya apa dampaknya jika berhasil? Nah, jika berhasil ini akan seperti apa? Ya kita gambarkan. Mun berhasil teh bakal kumaha sih gitu penelitian ini teh ataupun Indonesia teh ketika kita berhasil meneliti ini dan memberikan rekomendasi ini dan ketika rekomendasi ini dilaksanakan maka kondisinya akan seperti apa jika berhasil seperti itu. Kalaupun ada lagi, jika tidak berhasil itu, misalkan akan seperti apa, silakan itu digambarkan secara eksplisit atau dituliskan dalam proposal. Terus yang selanjutnya, apa kebaruan riset ini? Nah, nanti akan dijelaskan ya kebaruan itu yang seperti apa. Jadi ada novelty atau kebaruan. Kebaruan itu bukan bukan hanya memunculkan yang tidak ada menjadi ada, tetapi ketika misalkan yang sudah ada tetapi disempurnakan atau ditambahkan sedikit-sedikit itu juga bisa jadi kebaruan. Terus selanjutnya, apakah tim ini layak dan realistis? Nah, ini penting. Jadi nggak kemarin ada isu bahwa oh ini apa harus ada yang dari BRIN-nya gitu sebagai pemanis. Sebenarnya di aturan nggak ada. Banyak juga yang kemarin lolos diskusi itu, yang lolos di batch 10 ini tidak ada orang BRIN-nya gitu ya. Tetapi saya dapat masukan untuk pemanisnya saya pakai juga ya profesor dari BRIN gitu. Untungnya ada kenalan. Jadi itu
nilai plusnya lah mungkin seperti itu. Nah, yang pertama itu ketuanya kan harus S3. Ah, saya mah ada can S3 kumaha teu nanaon. Jadi kita bisa menggait teman yang sudah S3, tetapi harus diperhatikan si tim ini tuh ketuanya itu harus sebidang dengan permasalahan yang akan diteliti. Kalau misalkan saya di pendidikan, ya saya urusannya pendidikan atau paling tidak paling jauhnya di sosial humanioranya gitu. Anggota pun harus berperan, jadi tidak ada misalkan di sini kalau kalau kemarin mah yang penting mah ada anggota. Nah, kalau di sini mah harus benar-benar si anggotanya itu berperannya itu di di mananya itu harus jelas. Kedudukan ketua dan kedudukan anggota, peran masing-masingnya harus jelas. Dan yang paling penting itu apakah ini realistis untuk dikerjakan atau tidak. Nah, kalau misalkan ini juga harus dijelaskan seperti apa sih? Oh, ini bisa kami laksanakan. Nah, nanti mungkin ini di jadwal penelitiannya gitu bisa tergambar dengan jelas dan ah ini mungkin dikerjakan seperti itu. Bu Riga sampai sini ada yang ditanyakan atau mau lanjut dulu ini kita ngobrolnya? Ya, kita lanjut saja dulu mungkin. Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini ada karakter riset yang diharapkan RIM. Ternyata mereka juga punya harapan tertentu ya. Yang pertama itu riset RIM itu harus berbasis masalah nyata. Jadi masalah itu memang ayah gitu tadi ayah-ayah. Beda ya antara masalah dan memang penelitian itu memang harus berbasis masalah yang nyata yang ada gitu. Mungkin dari kebijakan pemerintah yang ada, mungkin dari permasalahan sosial yang ada gitu. Itu bisa diangkat. Selanjutnya berorientasi pada solusi. Jadi kita berpikirnya solusinya itu seperti apa nih? Jadi kita intinya itu meneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bukan hanya kita analisis, tidak hanya tidak cukup hanya analisa, tidak cukup hanya apa ya, tapi harus ada produk nih, harus ada produk, harus ada sesuatu yang bisa nanti itu memberikan solusi bagi permasalahan nyata tersebut. Nah, yang selanjutnya ada menghasilkan inovasi. Itu bisa jadi inovasinya itu bukan hanya artikel, tetapi memang bentuk kayak kalau misalkan saya buku ya, bukunya itu adalah pedoman ya, pedoman untuk pembelajaran. Jadi langsung si pedoman untuk pembelajaran itu bisa diterapkan saat ini pun gitu. Ketika beres penelitian, pedomannya beres, sudah divalidasi sedemikian rupa, sudah diuji sedemikian rupa, maka si pedoman itu sudah bisa digunakan sebenarnya dan itu yang diinginkan oleh RIM. Nah, nah ini bukan. Ini kita banyak juga yang kemarin tidak lolos itu ternyata terjebak di kajian teoretik murni. Kajian teoretik murni ini seperti misalkan yang mengkaji pengaruh model anu terhadap anu, nah itu udah nggak relevan nih untuk di ini. Ataupun misalkan pengaruh brand anu misalkan terhadap anu, nah itu juga sudah kurang kurang relevan. Ataupun ya hanya hanya apa ya menjawab hipotesa itu juga kurang relevan. Tetapi ini harus menghasilkan tadi ya menghasilkan inovasi. Terus replikasi tanpa nilai tambah. Nah, ini replikasi tanpa nilai tambah itu seperti misalnya ini sudah ada gitu. Terus kita tiru gitu. Tapi ya ditirunya itu hanya beda tempat misalkan. Nah, itu juga tidak kurang relevan. Misalkan analisa model pembelajaran A ditinjau dari apa gitu. Nah, itu juga tidak apa tidak diinginkan oleh oleh rim kompetisi gitu. Terus riset sekedar publikasi. Nah, ini juga kurang apa tidak direkomendasikan. Jadi kita kan fokusnya kalau selama ini yang saya pahami ataupun yang saya ada di kepala saya itu bahwa riset ini tujuannya itu adalah publikasi gitu. Asalkan kita publikasi maka itu selesai. Ternyata di BRIN itu enggak gitu. Publikasi itu hanya sekedar pemanis dan itu pemanis tapi wajib gitu ya. Bisa pilih salah satu sebenarnya bisa publikasi ilmiah di Q3 atau paten itu seperti itu. Nah, di sini publikasi itu memang menjadi salah satu syarat. Cuman itu tadi saya katakan itu bukan tujuan utama. Tetap harus ada yang namanya produk ataupun inovasi. Nah, selanjutnya ini kebaruan atau novelty yang diakui kok RIM. Kebaruan itu tidak harus nih, tidak harus ya, belum pernah ada di dunia. Jadi kita menemukan yang belum pernah ada, tidak harus seperti itu. Kalau toh ada seperti itu bagus. Tapi
Tidak harus seperti itu. Kebaruan itu bisa berupa pertama konteks Indonesia. Nah, maksud di sini konteks Indonesia ini adalah misalkan memang kayak di saya balik lagi ke penelitian yang saya ajukan. MBG itu kan konteks Indonesia. MBG-nya sudah ada gitu. Tetapi saya kasih tambah bahwa MBG itu tidak hanya sekedar makan gitu. Tetapi bagaimana dari meja makan ke meja belajar itu tujuannya. Jadi misalkan kayak gini. Itu MBG ya pastinya semuanya. Misalkan dalam piring anak-anak itu ada nasi. Nah, bisakah anak-anak ketika melihat nasi itu mereka itu ada pembelajaran bagaimana nasi ini bisa sampai ke meja makan saya? Bagaimana nasi ini bisa sampai ke piring saya? Emang sebelum jadi nasi, dia apa? Bagaimana cara mengolah jadi nasi? Profesi apa yang terlibat di situ? Berapa waktu yang diperlukan untuk memanak nasi dan lain sebagainya. Jadi dari nasi aja itu kita bahas tidak akan selesai sehari dua hari gitu. Itu hanya baru nasi dan di situ tuh kompleks. Misalkan profesi yang terlibat lebih jauhnya lagi adalah misalkan siapa dari apa misalkan beras berasal dari padi. Padi itu gimana pohonnya? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara merawatnya? Apakah harus dikasih pupuk? Seperti apa? Berapa takarannya? Jadi semua itu bisa terakomodir di situ. Itu harapan saya yang saya pikirkan bahwa pembelajaran yang bermakna itu seperti itu. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa ini nasi siapa yang menciptakan? Oh, misalkan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan nasi? Apa manfaatnya buat manusia? Kenapa kita harus mencintai nasi? Kenapa kita harus menghargai nasi? Dan lain sebagainya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan itu yang saya akan rangkum jadi nanti semacam buku pedoman yang digunakan oleh guru untuk dijadikan pembelajaran. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada konteks kebaruannya bisa integrasi lintas disiplin. Nah, saya melakukan itu. Jadi, walaupun MBG, tapi saya masuk ke ranah apa namanya itu pendidikan. Dan di ranah pendidikan itu kita bisa membahas pertanian seperti tadi, bisa membahas ilmu pengetahuan sosial, bisa membahas kesehatan, bisa membahas pangan dan lain sebagainya. Contoh misalkan apa yang terkandung dalam nasi, kandungan apa misalkan yang terkandung dalam nasi itu kan sudah masuk ke ranah IPA gitu ya. Terus bagaimana cara menanam padi itu misalkan di ranah pertanian. Berapa takaran pupuk itu juga ranah pertanian dan matematika seperti itu. Jadi diintegrasi lintas disiplin. Nah, maksudnya apakah anggotanya harus lintas disiplin misalkan nanti juga akan disinggung ya itu lebih baik gitu. Tetapi satu rumpun pun saya nih misalkan anggota-anggota saya satu rumpun semuanya PGSD. Tetapi alhamdulillahnya karena kajiannya misalkan saya PGSD tapi saya konsen di matematiknya ataupun di numerasinya. Ada teman saya yang PGSD tapi konsen di literasi pangannya gitu. Ada juga yang di tataran teknisnya gitu. Seperti itu. Itu jadi saya mencoba mengumpulkan orang-orang yang memang kompeten sesuai dengan yang tadi ya, sesuai dengan peran dari anggotanya. Terus bisa jadi di pendekatan atau metode. Jadi kebaruannya itu bisa di metodenya ataupun di pendekatannya. Misalnya cara mengupas kelapa itu biasanya pakai golok atau pakai sulimat misalkan kayak gitu. Tapi ini ada nih inovasinya cara untuk mengupas kelapanya itu cukup ditiup misalkan jadi kelapanya sudah terbuka misalkan kayak gitu. Nah, itu juga salah satu kebaruannya seperti itu. Terus ada ya tentu ada di produk ataupun model yang aplikatif. Ini juga bisa kebaruannya bisa di situ. Dan wajib dijelaskan secara eksplisit bukan implisit. Artinya dituliskan misalkan kebaruannya berupa apa? Berupa dalam apa integrasi lintas disiplin. Nah, maka itu tadi dijelaskan seperti apa integrasi lintas disiplinnya. Jadi harus benar-benar tertulis. Seperti itu di Nopaltita. Ini masalah metodologi. Nah, ini metodologi ini eh yang disukai reviewer misalnya di sini. Logis. Tentu logis itu ya masuk akal dan kehartos gitu. Oh iya ini bisa dilaksanakan itu. Terus sesuai tujuan. Terus realistis waktu dan dananya. Terus bisa dilaksanakan oleh tim. Nah, ini metode ini tidak metode rumit, tapi metode berkualitas gitu.
ambisi besar tanpa kapasitas itu sama dengan alarm bagi reviewer. Artinya, tidak kita mengawang-awang, tapi kita realistis aja. Jadi metodenya itu misalkan saya menggunakan metode kualitatif deskriptif misalkan kayak gitu. Ataupun menggunakan metodologinya R&D. Tetapi tidak cukup hanya menyebutkan R&D. Sebutan tujuannya mau ngapain. Nah, dari metode R&D itu dikaitkan dengan tujuannya. Nanti kan dari tujuan itu ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Contoh misalkan tujuan kita mau ke Jakarta, berarti step pertama saya harus menyiapkan eh, saya harus memilih kendaraan apa yang harus saya gunakan. Setelah saya memilih kendaraan yang harus saya gunakan, maka saya harus menentukan di mana saya singgah. Misalkan saya menggunakan mobil. Oke, saya menggunakan mobil berarti saya harus menyiapkan mobil. Mobil apa? Misalkan mobilnya itu mobil high-es. Oke, berarti saya harus mencari high-es. Terus ketika kita berjalan HIS, misalkan nanti saya akan berhenti di Ciawi untuk mengisi bensin. Nanti saya akan di rest area eh, kilometer berapa saya akan berhenti untuk makan. Terus seperti nah, step-step itulah yang yang harus dijelaskan di proposal. Dan di Bima juga saya melihat teman-teman sudah melakukan itu dan itu nanti misalkan saya harus berhenti di rest area mana. Ketika kita berhenti di rest mana dijelaskan kita mau ngapain di sana. Nah, termasuk ini juga sama. Misalkan nanti saya akan mengumpulkan data awal ke sekolah-sekolah. Pertama sekolahnya di Bandung, kedua sekolahnya di Garut, ketiga sekolahnya di Yogyakarta. Kenapa milih Bandung? Kenapa milih Yogyakarta? Kenapa milih Garut? Dan itu juga dijelaskan ada semuanya alasannya. Jadi tidak ada pernyataan kita tanpa dasar. Semuanya juga di situ dituliskan tanpa dasar. Semua juga dituliskan berdasar. Sebenarnya proposal-proposal Bima juga ya karakteristiknya seperti ini teman-teman. Saya yakin teman-teman juga udah jago ya. Cuman ini hanya tambahan saja. Terus selanjutnya ini luarannya. Luarannya itu ini pembeda utamanya ada model, ada prototype, ada produk industri, ada produk inovasi, sistem atau metode, bisa juga policy atau rekomendasi kebijakan itu ya. Nah, yang saya itu tuh berupa buku ya, berupa langkah-langkah bagaimana cara membelajarkan ya, dari MBG jadi pembelajaran. Dan yang keduanya saya merumuskan untuk merekomendasikan kebijakan ke kebijakannya Prabowo, mudah-mudahan didengar oleh Pak Presiden. Jadi rekomendasi kebijakan itu adalah MBG tidak sekedar makan biasa gitu. Tetapi MBG itu adalah sarana belajar bermakna. Itu rekomendasi yang kita rancang gitu. Jadi gini, terus di artikel di jurnal itu sama dengan luaran pendukung tadi yang sudah saya singgung. Jadi RIM itu menilai itu manfaat bukan hanya publikasi. Manfaatnya apa sih? Jadi insya Allah karaos gitu sih manfaatnya dari penelitian yang kita ajukan. Tidak hanya beres di publikasi. Itu untuk keluarannya. Nah, ini untuk tim peneliti dan kepakaran. Nah, ini diusahakan yang dinilai itu adalah kesesuaian kepakaran dengan topik. Misalnya gini, jadi syaratnya itu memang untuk ketua tim itu S3. Ketua tim itu S3, tetapi untuk anggotanya boleh S2, boleh S1. Jadi itu tidak tidak apa ya? Apakah saya ini misalkan S2 nih, tetapi saya punya ide, punya gagasan yang bagus, maka gandeng nih yang S3. Dan nanti disesuaikan si kepakarannya. Kepakaran itu bisa dilihat dari publikasi yang sering dipublikasikan oleh teman-teman. Misalkan ketuanya menulis tentang ya matematika di SD, matematika di SD. Jadi artikel-artikel saya itu seputar itu. Apakah harus banyak? Tidak harus banyak. Misalkan dua, tiga juga udah cukup untuk sebagai apa ya namanya tuh menunjukkan bahwa kita itu konsen di sana dan itu juga dituliskan secara eksplisit di proposal bahwa ketua itu misalkan ketuanya Gary terus kepakaran bidangnya di mana nanti akan menyelesaikan masalah apa mungkin persis seperti di Pengmas Kosa Bangsa kalau saya lihat skemanya jadi setiap anggota itu memiliki tugas masing-masing gitu seperti itu dan itu juga mirip-mirip di RIM seperti itu. Terus ada peran tiap anggota jelas, ya. Terus kolaborasi lintas institusi itu nilai tambah. Jadi teman-teman tidak terpaku hanya satu universitas,
tetapi harus lebih baik yang lintas institusi. Lagi-lagi ini mirip-mirip dengan skema Kosabangsa atau PKPT. Nah, karena ya kenapa mungkin seperti itu? Mungkin bisa biar lebih apa ya namanya itu ya, jangkauannya lebih luas saja lah. Terus banyak gelar itu tidak sama dengan kuat. Nah, tepat orang itu tepat peran. Nah, itu yang diharapkan itu tepat orang, tepat peran. Apakah yang kemarin tidak lolos itu orang-orang yang hanya dokter saja? Ternyata teman-teman profesor pun kemarin banyak yang belum beruntung di RIM dan banyak juga profesor-profesor yang belum bisa nembus di RIM. Saya sebagai newbie gitu ya, awalnya itu eh, pede-pede gimana gitu ya. Pertama mah saya mah berusaha semaksimal mungkin dengan tim. Ternyata tanpa saya tahu di balik itu yang tidak lolos kemarin waktu diskusi banyak juga teman-teman profesor, di antaranya profesor-profesor atau guru saya sendiri di UPI gitu. Kemarin ada beberapa yang menyatakan demikian bahwa saya mengajukan belum pernah lolos, mengasih selamat. Nah, disitulah saya bingung gitu. Arek maknya beren bisi ngahinakeun gitu ke profesor nah itu. Tapi saya teh, wah, mohon doanya Prof, bimbingannya dari Prof. Saya bisa melaksanakan amanah ini mahwe gitu ya. Bingung itu untuk menjawabnya. Nah, balik lagi ke permasalahan. Jadi tim peneliti dan kepakaran ini sangat dilihat. Nah, apakah misalkan Bu Yayas tidak bisa mengajukan? Oh, bisa. Nanti Bu Yayas misalkan menggandeng Pak Depi misalkan. Nah, nanti Pak Depi sebagai ketuanya, kepakaran Pak Depi misalkan di mana nanti dikolaborasikan antara ilmu manajemen dan akuntansi, nanti mungkin bisa dikaitkan dengan yang literasi pangan dan lain sebagainya itu bisa. Dan kemarin juga ya pas begitu sosialisasi ternyata Dan teh eh, unik itu di harus berbasis oh ya, eh, masukan kemudian luaran sama itu. oh ya sorry Sugante ada yang bertanya. Oke, kita lanjut. Nah ini yang sangat menggiurkan teman-teman. Jujur eh, menggiurkan tuh gini. Anggaran itu sinyal kematangan peneliti. Nah, jadi kita berbicara masalah anggaran. Kemarin saya punya persepsi bahwa anggaran RIM itu maksimal 250 juta. Itu persepsi saya. Ternyata persepsi itu keliru. Anggaran RIM itu di RAB itu tidak terbatas. Mau 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun ge baik ngajukeun. Yang penting realistis dengan kegiatannya. Ternyata kenapa 250 juta? 250 juta itu hanya patokan pencairan. Jika anggaran yang disetujui itu lebih atau kurang dari atau sama dengan 250 juta, artinya 250 juta ke bawah, maka pencairannya itu satu termin, satu kali. Tetapi jika anggarannya lebih dari 250 juta, maka dicairkannya jadi dua kali. Itu hanya patokan pencairan, bukan patokan maksimal penganggaran. Nah, kenapa kemarin kita diskusi bahwa kok ada yang lolos 400 juta 1 tahun, kok ada yang lebih dari 250 juta lah gitu intinya. Maka dijawab oleh teman-teman dari BRIN, ya itulah patokan seperti itu. Dan ternyata ketika saya cari-cari lagi pedoman terbaru, ternyata benar. Nanti kita lihat di pedomannya bahwa anggarannya itu adalah seperti itu, bukan patokan untuk pengusulan, bukan maksimal, tetapi itu lebih ke pencairan. Nah ini apalagi sekarangnya udah ada, kemarin juga didiskusikan ada aturan terbaru bahwa 25% itu untuk honor peneliti katanya seperti itu. Mudah-mudahan mah ini benar ya. Jadi ada, tapi kalau yang saya karena saya masih menggunakan pedoman lama, saya masih menganut ke pedoman lama yang tidak ada honor penelitinya kayak gitu. Terus lagi yang selanjutnya prinsip anggaran itu rasional mendukung sustainable akuntabel lah ini mungkin nah ini Bu Yayas ini sudah begitu paham lah tentang akuntabel substansi gitu yang mendukung smart. Artinya anggaran yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu misalkan berapa ya gitu diestimasinya itu harus logis dan masuk akal. Ini saya yakin teman-teman juga udah pada jago lah di masalah ngatur anggaran mah. Cuman harus nyambung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini tidak mesti anggaran itu gemuk tapi tidak nyambung itu tidak boleh. Terlalu kecil
Tapi target besar itu juga tidak realistis. Artinya harus kita bisa ngepas anggaran ini cukup untuk mendanai penelitian kita. Bolehlah dilebih-lebih dikit lah gitu, asal jangan misalkan penelitian saya didanai 1 miliar, kan itu mungkin tidak realistis karena cakupannya juga sederhana gitu, hanya menghasilkan produk seperti ini gitu. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Jadi reviewer itu akan membaca anggaran sebagai cermin logika riset. Nah, ini yang atau apa yang unik dari RIM kompetisi atau di BRIN itu, yang pertama kita upload proposal misalnya di sistem, ada nanti sistemnya. Setelah itu mereka akan pengumuman di sistemnya itu, selamat Anda lolos apa namanya itu administrasi. Jadi yang pertama dilihat itu administrasinya dulu. Setelah administrasi beberapa 2 bulan 3 bulan nanti ada pengumuman lagi lolos substansi. Setelah itu di ini kan masuk ke revisi anggaran, masuk ke penilaian anggaran. Jadi nanti selama biasanya kalau sudah lolos substansi itu kemungkinan besar itu sudah lolos. Seperti saya kemarin sudah lolos substansi, terus itu kata teman-teman yang diberinya itu mah sudah lolos, sudah tinggal penentuan anggaran itu hanya di berapa besar biaya yang akan dikeluarkan. Itu untuk anggaran. Dan di sini apa namanya itu ketidakenakannya di sistem RIM itu ketika kita upload, terus kita nggak lolos, kita nggak tahu bahwa kita itu ditolak misalkan. Kita tuh nggak tahu kalau kita ditolak. Jadi si Ganu diantepkeun we gitu. Terus saya oke nungguan, saya menyangka bahwa saya itu nggak lolos. Ternyata ya saya upload itu di Juni 2025. Ternyata ada juga teman-teman yang lolos kemarin barang di batch 10 itu uploadnya di Januari 2025. Bahkan ada yang upload di Desember 2024. Itu ternyata ini kan setiap tahun dibuka ya. Dan nanti itu misalkan saya upload misalkan di bulan eh, Juni, belum tentu di bulan Agustusnya keperiksa. Ternyata saya mah diperiksanya di bulan selanjutnya gitu. Makanya ini sabar ya menunggu sampai ada pengumuman ditolaknya gitu. Nanti juga kalau nggak salah katanya kalau memang sudah ditolak mah ada pengumumannya cenah gitu. Tapi karena saya belum tahu, jadi saya belum belum apa ya, belum bisa berkomentar di masalah itu. Cuman itu di RIM itu, RIM kompetisi khususnya yang saya alami itu kita nunggunya lama. Baik teman-teman, terus nah ini kesalahan umum proposal yang gagal. Ini kita rangkum dari permasalahan-permasalahan yang saya temukan itu. Pertama, masalahnya terlalu umum. Nah, terlalu umum tuh ya terlalu luas lah gitu. Kalau bisa spesifik. Misalkan nanti kita lihatkan judul-judul yang memang lolos di RIM kompetisi yang kemarin aja yang 10 gitu. Yang keduanya, tujuannya itu tidak sama dengan metode. Nah, ini yang tidak yang tadi dibicarakan bahwa tujuan penelitian kita itu harus selaras dengan metode. Metode itu kan cara. Jadi tujuannya itu kita ke Jakarta ya berarti kita harus mengusung bagaimana cara kita mencapai Jakarta gitu. Itu logisnya. Yang ketiganya ada kebaruannya tidak jelas. Nah, maka yang tadi harus kebaruan itu dituliskan secara eksplisit. Kudu ngajeblak we dina dina proposalnya. Dari trik-trik administrasi mah yang sering eh, diberikan oleh ketua LPPM gitu ya. Ya, yang tujuannya agak ditebelin gitu biar itu mah trik-trik sederhananya lah gitu. Misalkan kebaruan dalam penelitian ini kebaruannya di bold seperti itu. Itu mah memang sudah jadi menu utama karena reviewer akan lebih mudah untuk menemukan apa yang dicarinya gitu. Terus janji terlalu banyak. Nah, ini juga nanti saya akan di Q1, di Q2, dua artikel, bla 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 bla. Itu juga kurang baik ya, teman-teman. Jadi janji yang terlalu banyak juga kurang baik. Mendingan satu atau dua, tetapi itu memang terukur dan realistis. Terus yang selanjutnya ada bahasa akademik tapi kosong. Nah, misalkan menggunakan bahasa-bahasanya itu sustainable tapi misalkan ada istilah-istilah menggunakan istilah-istilah akademik lah gitu, bahasa-bahasa yang sok-sok akademik, tapi itu tidak bermakna, itu juga kurang baik. Mendingan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh banyak orang gitu. Sekalipun dibaca oleh mahasiswa S1 pun mereka bisa memahami itu gitu. Nah, itu yang diinginkan oleh RIM. Terus
Nah, ini yang berbahaya, copy paste dari hibah lain tanpa apa ya? Karena mereka sudah punya apa yang namanya similarity check gitu ya. Jadi nanti itu akan dicek juga proposal kita. Nah, slide ini biasanya paling kena ke peserta. Maksudnya ini banyak ini ya, banyak banyak yang terjebaknya di sini gitu. Ah, orang mau nurutan lain, oh itu nggak bisa gitu. Kita kena plagiasi cek. Terus selanjutnya nih, apa kita selesaikan dulu aja nih pesan inti dari panduan RIM. Nah, pertama, RIM itu mencari peneliti yang siap bertanggung jawab. Jadi ini mah logbook lagi di-upload per bulan, teman-teman. Nanti jadi setiap bulan teh kedah ngupload we gitu. Bertanggung jawab dalam arti di sini itu ya kita harus menuntaskan apa yang sudah kita buat. Tapi lah insya Allah sesuai dengan apa yang sesuai dengan pendanaan gitu ya, sesuai dengan nanti kita juga jadi nambah ilmu seperti itu. Yang keduanya, jawab secara ilmiah dan sosial. Bertanggung jawab maksudnya ini, RIM itu mencari peneliti yang siap bertanggung jawab secara ilmiah dan sosial. Bukan hanya pintar menulis ataupun kuat teori. Nah, ini RIM tetapi punya visi. Yang kedua punya arah pemanfaatan, yang ketiga siap mengeksekusi. Wah, ini mah sudah tentulah dari bukan hanya RIM ya, teman-teman juga dari yang yang apa yang Bima juga sama kalau ini mah harus menjalankan ini gitu. Nah, ini lolos RIM itu sama dengan ikhtiar, kualitas, plus rezeki lah gitu. Insya Allah seperti itu. Terus tidak lolos itu bukan bukan berarti tidak mampu. RIM itu melatih kita berpikir riset berdampak. Jadi proposal yang baik akan tetap baik meski belum lolos. Jadi bukan berarti yang tidak lolos itu proposalnya jelek, tetapi itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan RIM. Jadi kita mah tetap harus mengikuti apa yang ada di pedoman. Makanya menurut guru saya yaitu Ibu Putri harus baca pedoman katanya seperti itu. Dan sialnya banyak di antara kita yang malas membaca pedoman. Nah, itu berbahayanya. Terus selanjutnya, nah ini ini contoh-contoh judul. Nanti secara banyaknya nanti saya akan kirim ke pihak LPPM untuk disebarkan yang apa yang lolos kemarin itu. Pertama di sosial humaniora, nih contohnya misalkan ini judul yang punya saya ya, membangun kesadaran dari meja makan ke meja belajar. Titik dua. Terus pedoman mindful eating dalam program makan bergizi gratis sebagai media pembelajaran holistik untuk peningkatan literasi pangan, numerasi kontekstual dan kecerdasan sosio-emosional. Nah, di sini kita membagi peran. Saya memegang numerasi saya memegang ini numerasi kontekstual. Teman saya ada yang literasi pangan, ada yang kecerdasan sosio-emosional siswa. Nah, itu kita bagi-bagi dan jelas perannya seperti itu. Ada juga nih di sini yang masih sosial humaniora. Pengembangan platform apa ini teh? GetMatch dengan fitur feedback berbasis emosi melalui artificial intelligence. Nah, AI sekarang itu masih seksi gitu ya untuk dibicarakan. Terus lagi ada reka model pembelajaran etnomatematik. Nah, jadi ini berbasis eh, augmented reality. Jadi ini menggabungkan antara etno matematika dengan yang kebaruannya ada augmented reality. Nah, ini juga sama masih seksi karena memadukan antara yang apa ya, yang lama ya etno gitu ya dengan alat ataupun teknologi. Ini masih karena di sini masuknya ke ada sentuhan teknologinya itu masih seksi diperdebatkan gitu. Nah, kalau di pertanian nih, nah, saya juga kurang begitu tahu istilah-istilahnya. Mungkin nanti orang-orang pertanian atau teman-teman dari pertanian, dari pangan itu bisa memahami ini apa sih maksudnya pengembangan inovasi produksi pangan strategis. Nah, karena pangan itu sekarang sedang memang hits gitu ya. Nah, di sini melalui teknologi AI itu. AI terlalu dilibatkan. Terus
pemenuhan gizi. Nah, gizi juga sama, stunting juga masih sama. Saya lihat tuh judul-judul yang membicarakan masalah stunting itu banyak gitu ya. Terus juga di sini tuh ini yang di pangan tuh ada stunting, yang di kesehatan di sini ada tuh apa ya, formulasi sederhana kapsul kombinasi ekstrak kunyit. Nah, ini untuk obat-obat tradisional. Nah, itu juga seksi juga karena sekarang itu mau back back kembali ke apa ya, ke nature gitu ya, kembali ke alam lagi. Ini juga masih sama karena apa? Jadi yang saya lihat judul-judul Brin ini tuh dia berpikir ke depannya itu dia sudah bisa membaca arah ke depannya seperti apa. Nah, dan dia buatkan untuk yang saat ini dan masa depan juga masih bisa digunakan seperti itu. Nah, ada juga yang ekonomi ini, pemberdayaan UMKM pesisir Madura ini sebagai penggerak ekonomi kreatif melalui aplikasi Smart Digital. Nah, mungkin di sana karena permasalahan di kita itu UMKM-nya tidak banyak menggunakan digital. Nah, ini up dengan digital itu juga masih seksi untuk diperbincangkan. Nanti secara banyaknya teman-teman bisa bisa lihat di ini ya, di pengumuman yang kemarin itu judul-judulnya banyak, ada 400-an judul itu dari seberapa ribu gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini mah timeline pengerjaan proposal. Ini enaknya di RIM itu kita tidak terburu-buru. Di BRIN itu ya, kita itu diberi waktu 1 tahun. Nah, contoh misalkan punya kita nih, pertama itu penetapan SK-nya itu di Januari kemarin 2026. Nah, Januari sampai Maret itu apa yang dilakukan? Pengisian data di web pendanaan. Jadi terus pengisian data dan pendatangan PKS. Terus ada pengiriman data dari web pendanaan ke E- Eris Pro. Jadi nanti saya akan dibuatkan Eris Pro katanya. Jadi aplikasi yang lolos aja. Kemarin yang didanai itu akan dibuatkan aplikasi Eris Pro. Terus nanti kita di sana itu upload-upload kayak logbook menurang gitu. Nah, di sini di Januari sampai Maret. Kemarin juga ada revisi proposal dan revisi anggaran. Nah, setelah itu di Maret April itu ada unggah dokumen pencairan ke Eris Pro, terus verifikasi dokumen dan lain sebagainya. Nah, itu di Maret. Terus lagi saya tanya kemarin, Pak, Bu, apakah saya boleh bergerak dari sekarang? Oh, jangan dulu katanya. Jadi yang diakui di laporan itu kalau misalkan masalah keuangan dan lain sebagainya itu setelah tanda tangan. Jadi laporan-laporan itu tertanggal setelah tanda tangan kontrak. Seperti itu. Oke, nah ini berarti nanti saya akan selesainya di Februari 2027. Berarti kan 1 tahun ya. Ini agak lega, lumayan itu tidak kebereg-bereg sehingga di Bima gitu. Nah, ini gambaran yang kalau misalkan lolos RIM ataupun lolos di BRIN itu penelitiannya, walaupun bukan skema RIM kompetisi, gitu, itu waktunya itu kita dikasih 1 tahun. Seperti itu. Dan saya belum bisa menjelaskan seperti apa logbooknya, terus bagaimana cara mengunggah laporan dan lain sebagainya. Saya belum bisa menjelaskan karena saya belum mengalami itu. Nah, selanjutnya ini garis besar yang kemarin disosialisasikan. Di sini tuh harusnya ada 5 ya. Nah, ini hal-hal yang masalah pendanaan ya, penggunaan dana. Sama sepertinya seperti yang mirip-mirip lah yang kita di BRIN. Pertama, boleh dipakai untuk pembelian, pengadaan barang, bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat kantor. Ini mah udah biasa. Yang keduanya ada perjalanan dalam negeri terkait riset. Nah, kalau perjalanan ke luar negeri itu tidak didanai. Yang ketiga, honor tenaga lapangan. Misalkan pembantu lapangan ataupun mahasiswa yang terlibat itu bisa dari honor tenaga lapangan. Yang keempatnya biaya evaluasi akhir. Ini misalkan rincian honor reviewer, biaya konsumsi dan lain-lain. Jadi nanti ketika review akhir ada reviewer, ada dananya dari sini. Tidak menggunakan dana dari LPPM itu. Jadi nanti si LPPM itu akan bekerja sama dengan reviewer yang dicarikannya oleh LPPM untuk mereview. Nanti di sini kita jadi sharing dananya ada dari sini gitu. Nah, di sini tuh ada lagi bukan hanya biayanya itu adalah biaya analisis data. Ada, cuman kemarin nggak ketulis sama mereka-merekanya. Jadi pendanaan itu ya yang tidak boleh itu pertama honor periset. Ini karena aturan lama. Honor periset nggak boleh, honor publikasi juga nggak ada. Jadi Q3 itu kita ya merenyumput-nyumput kena ataupun paribasa namanya kasarnya mah kita tetap
mau mungkin mengorek eh, saku sendiri gitu ya. Ya kita atur-atur dari perjalanan misalkan itu untuk publikasi. Nah, untuk yang tahun depan, untuk yang tahun 2026 katanya gitu ya. Ini lagi belum disahkan aturannya. Katanya untuk publikasinya juga akan didanai dari riset ini dan untuk anggota pun ataupun untuk ya tim penelitinya juga ada sebesar 25%. Tapi itu belum disahkan gitu ya. Seperti itu baru baru digodok baru baru isu-isu saja. Nah, ini sistemnya yang digunakan nanti bisa nanti teman-teman ke pendanaan Risnop ya gitu di BRIN. Nah, itu mungkin yang dapat didiskusikan dari sini. Kalau tuh misalkan nanti saya siapkan untuk pedomannya, nanti kita diskusi. Mangga Bu Riga kita diskusi pedoman atau gimana gitu. Ya, terima kasih Pak Geri atas pemaparan sharing session mungkin ya. Sharing dari kegiatan pengajuan RIM kompetisi tahun 2025 gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Dr. Geri. Atau kita obrolkan saja ini Bu Riga apa proposal yang kemarin saya tulis. Judulnya kayak gimana sih gitu. Oh iya iya, boleh silakan Pak. Oke. Bentar saya buka proposalnya. Biar langsung apa namanya tuh biar langsung oh iya gitu nulisnya gitu lah. Atau sambil menunggu teman-teman ada yang mau ditanyakan mangga. Nah, kemarin penampakan proposalnya seperti ini, teman-teman. Eh, apa namanya template-nya memang sudah ada. Tulisannya Calibri kalau nggak salah. Oke, ini biasa ada halaman pengesahan, teman-teman. Nah, ini anggota saya, ada yang dari Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, ada yang dari guru SD, ada yang dari Badan Riset Inovasi atau dari BRIN, ada juga yang dari IKIP Siliwangi gitu. Jadi saya coba untuk berkolaborasi dengan 4 instansi sekaligus. Karena tadi ya lebih nilai tambahnya itu ketika kita bisa berkolaborasi dengan instansi lain. Nah, ini pendanaannya kemarin mengajukan segini, yang di ACC-nya 175.600. Dan di sini hanya ditandatangani oleh Pak Rektor ketika proposal diupload. Nah, ini judulnya. Terus, nah ini penulisan abstrak. Dari mulai abstrak lah kita kita diskusi. Pertama, saya menulis bahwa komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kaitkan dengan SDGs. Ini selalu karena apa? Karena ya ini memang sedang yang diinginkan oleh BRIN gitu. Kita tidak bisa membuat aturan sendiri. Ah, naon sih orang mah hayang kieu atau bisa gitu gitu. Lamun hayang kumaha urang nyambangna we nyin penelitian sorangan gitu dan naiku sorangan misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ini tetap kita harus ikuti pedoman dan aturan main. Nah, ini seperti namun ini kan seolah-olah kayak kayak apa ya kayak oh ini anomalinya gitu. Implementasi di sekolah dasar itu masih menghadapi tantangan berupa rendahnya capaian literasi, numerasi, kecerdasan sosial emosional seperti itu. Terus karena yang di situ tuh ditanyakannya ada latar belakangnya, tujuan. Jadi abstrak memuat apa. Nah, itu yang memuat apanya itu harus kita perhatikan. Nah, ini masalah-masalah sederhana tapi sering kelewat. Terus ada urgensinya apa, metodenya seperti apa. Ada hipotesis risetnya di sini karena kita menggunakan model ADI, model pengembangan gitu ya. Riset dan development model ADI gitu ya. Seperti analisis, desain. Jadi nanti kita membuat sebuah desain, desain ajar. Terus di latar belakang, teman-teman. Nah, ini apa sih isi latar belakang? Isi latar belakang itu, nah lebih enaknya ini kan spesifiknya punya saya, lebih enaknya saya share ini aja deh.
apa share panduan saja. Nanti yang proposalnya saya kirim dan teman-teman bisa pelajari gitu ya. Di sini nih panduannya. Oke. Ini panduannya masih berlaku sebelum ada panduan yang terbaru. Nah, di sini teman-teman, ini rim kompetensi. Di sini sengaja mereka tuh tidak ada tahunnya karena memang ini yang terbaru gitu, bisa digunakan. Tetapi kemarin itu kalau nggak salah ini keluarnya yang tahun 2025 ini. Ini latar belakang mana yang poin penting-pentingnya. Nah, gini. Maksud tujuan dan sasaran. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi kegiatan, peningkatan produktivitas penelitian, dan optimalisasi sumber daya iptek guna memperoleh suatu teknologi baru. Nah, ini maksud dari RIM seperti itu. Nah, ini tujuannya yang sebenarnya tadi saya rangkum di PPT. Itu tuh dari panduan ini gitu ya. Tujuannya itu meningkatkan jumlah riset yang menghasilkan novelty atau kebaruan teknologi dan hasil risetnya. Ini bisa teman-teman pelajari, terus sasarannya seperti apa, fokus risetnya kemana gitu. Nah, di sini fokus riset inovasi adalah riset dan inovasi terkait pangan, termasuk kesehatan. Memang fokusnya ada apa. Tetapi gitu ya. Di sini juga ada sosial humaniora, arkeologi, bahasa dan sastra. Jadi semuanya bisa. Apa yang ada di Unper ini, teman-teman dari perhotelan bisa, teman-teman dari ekonomi bisa, teman-teman dari teknik bisa. Ini semuanya kalau saya lihat bisa masuk ke riset ini. Tapi syarat ketuanya harus doktor. Nah, ini luarannya. Luarannya itu karya tulis ilmiah, yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Jurnal yang dimaksud adalah Q3 atau di sini berupa HKI. Biasanya ini tapi HKI-nya yang tadi itu adalah paten gitu ya. Seperti itu. Kemarin diperjelas ini pedomannya terus ditingkatkan. Kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya di tengah-tengah saya ngobrol nggak apa-apa ya, langsung aja gitu. Nah, ini persyaratan pengusul. Pengusul atau ketua adalah dari lembaga riset, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Jadi teman-teman itu tidak harus atas nama Unper, tapi bisa juga teman-teman yang dari Ormas juga apa namanya tuh mengajukan itu untuk ketuanya. Misalkan Pak Hatma Ormas apa gitu ya, bisa seperti itu. Terus pendidikan ketua tim peneliti itu setara S3. Itu ketuanya aja. Kalau anggotanya boleh di bawah itu. Boleh nggak S3. Maksimal terlibat dalam dua usulan proposal. Nah, ini sama seperti aturan di Bima, satu ketua, satu anggota atau dua-duanya anggota. Terus rekam jejak tim periset itu sesuai dengan tema riset yang diusulkan. Nah, ini mah sudah jelas ya. Nah, ini proposalnya. Nih, proposal yang diusulkan mendapat persetujuan dari kepala institusi. Ini masalah administrasi ya, teman-teman, nanti bisa dibahas. Nah, ini ada poin pentingnya di sini, tata cara pengusulan. Nah, ini sudah ada tata cara pengusulan, nanti bisa di ini jadwalnya juga sudah bisa dilihat di sini gitu ya, di sistemnya. Nah, ini nih yang perlu kita obrolkan itu sistematika penyusunan proposal. Sistematikanya itu ada judul riset, ada abstrak yang memuat ringkasan metodologi riset yang diajukan beserta kata kunci. Nah, ini abstrak, satu halaman, maksimal satu halaman. Terus pendahuluan terdiri dari, nah ini yang harus diperhatikan. Di pendahuluan itu harus ada apa aja, harus ada latar belakang, rumusan masalah, hipotesis solusi, state of the art, kebaruan, tujuan, sasaran riset untuk mendukung target. Nah, di sini biasanya yang ada di sini tuh ditebal-tebalkan. Misalkan latar belakang, oh tebalin. Latar belakang dalam penelitian itu seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa. Nah, ini ditebal-tebalkan itu sudah jadi jurus ya. Terus yang selanjutnya ada kerangka berpikir dan nilai strategis. Nah, ini harus muncul si poin ini tuh. Apa isinya? Menjelaskan tentang arti penting dari kegiatan riset yang akan dilaksanakan. Jadi kerangka berpikir dan nilai strategis ini tuh ya kita jelaskan. Apa sih poin penting dari ini tuh gitu. Kenapa sih kita harus seperti apa tuh penelitian kita dan nilai strategisnya seperti apa nih. Supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Tadi yang sudah saya singgung di awal.
Terus peta jalan, wah ini wajib. Peta jalan itu berisi keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Nah, saya kemarin menulisnya peta jalannya itu 5 tahun ke depan. Saya akan seperti apa? Itu sudah. Walaupun saya ngajuin 1 tahun pendanaannya, tapi saya sudah punya 5 tahun ke depan untuk penelitian di bab ini. Gitu. Apakah bisa langsung multi years? Bisa maksimal 3 tahun. Misalkan tahun pertama dana yang diajukannya 1 miliar, misalkan tahun kedua 1 miliar, tahun ketiga 1 miliar itu boleh, sangat boleh. Yang jelas pendanaan dengan kegiatan itu harus sinkron gitu, seperti itu. Harus ada peta jalannya, harus ada metodologinya, harus apa? Harus menggambarkan penelitian yang akan digunakan. Nah, ini untuk mencapai tujuan. Jadi antara metode dengan tujuan itu nyambung gitu, tidak terpisah. Terkadang kalau misalkan ini mah untuk skripsi ya, untuk skripsi mahasiswa S1, metodologinya menggunakan apa, tujuannya kemana itu. Nah itu tidak nyambung. Harusnya nanti untuk mencapai tujuan, misalkan ya tadi saya bilang, untuk mencapai Jakarta tujuannya berarti saya harus menyiapkan kendaraan apa, nanti lewat mana, berhenti di mana, mau ngapain dan lain sebagainya. Itu tuh harus nyambung dengan itu. Jangka waktu pelaksanaan riset itu maksimalnya di 3 tahun ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengajukan 3 tahun, pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Terus luaran outputnya berupa karya ilmiah dan atau hak kekayaan intelektual. Jadi yang namanya dan atau bisa dua-duanya, bisa pilih salah satunya. Nah, ini berupa prototipe atau model. Saya juga belum pernah membuat apa namanya tuh paten sederhana gitu ya. Nanti mungkin kalau toh ada rezekinya, saya juga ingin tuh membuat paten sederhana dibantu nanti oleh pihak LPPM. Jadwal kegiatan riset juga harus ada, anggaran harus disusun, dan daftar pustaka. Ini ada insya Allah lah yang apa sama teman-teman juga udah pada kenal. Jadi sama aja yang namanya proposal di RIM juga harus pakai daftar pustaka. Ketentuan-ketentuan lain teman-teman harus udah bisa baca di sini. Nah, ini yang sering kita lupa nih, yaitu adalah kriteria penilaian. Jadi, sebelum kita membuat proposal, kita harus tahu dulu nih strateginya. Kita harus kenali apa sih yang dinilai, maka itu yang kita perkuat. Contoh misalkan, dalam seleksi administrasi, apa sih di yang diseleksi? Memeriksa tata cara penulisan proposal. Hukum yang seperti apa tata cara penulisan proposal? Ya yang tadi. Nah, yang ini ketentuan-ketentuan di proposalnya, di sistematika proposalnya. Misalkan harus ada apa, harus ada apa, harus ada apa. Nah, itu juga harus dicantumkan. Terus saya memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan. Nanti ada berkas yang diupload, dan saya lupa apa saja kemarin yang saya upload. Yang jelasnya itu tidak terlalu banyak lah. Kalau nggak salah proposal sama RAB gitu itu diupload dan semuanya disatukan dalam satu proposal kalau nggak salah gitu. Saya lupa, nanti kita cek lagi di sistemnya. Terus nah ini penilaian substansi. Apa sih yang dinilai substansinya? Penilaian substansi itu dilaksanakan oleh reviewer ya atau komite penilaian. Nah, jadi yang ditilai itu adalah pertama, perencanaan riset yang meliputi kualitas rekam jejak periset. Oh, jadi rekam jejak periset itu nilainya tuh 40% nih kalau digabungkan ini poin A itu. Jadi rekam jejak periset itu ketua dan anggota. Jadi tidak hanya ketuanya saja, anggotanya pun harus punya rekam jejak. Makanya kalau teman-teman yang sekarang masih eligible PDP, teman-teman minimal setiap tahun itu ada satu publikasi yang dipublikasikan gitu ya, harus dibuat. Kenapa? Itu kita harus membangun rekam jejak. Karena tiap tahun, apakah tiap tahun itu memang kita harus harus punya itulah gitu. Apakah disertasi ataupun tesis itu bisa jadi rekam jejak? Itu bisa gitu. Jadi nanti di proposal itu sebutkan bahwa tesis saya membahas tentang ini gitu. Seperti itu. Atau artikel-artikel yang pernah saya tulis itu disitasi aja di situ sebagai penguat. Terus kualifikasi dan reputasi serta konsistensi pengalaman riset di bidangnya. Nah, artinya usahakan teman-teman tidak ngacak bidang. Kalau bidangnya di PGSD ya udah PGSD aja gitu, yang terkait dengan ke-SD-an aja gitu. Tidak harus saya jadi meneliti tentang ekonomi atau menulis-nulis tentang ekonomi, tapi saya khusus aja di PGSD. Itu maksudnya.
tidak harus banyak segala dicabak gitu ya, tetapi satu aja tapi fokus di situ. Nah, itu terus lagi riwayat pendidikannya gitu ya, seperti tadi ya konsistensi itu pengalaman itu di pendidikan, di pekerjaan dan kegiatan riset lainnya. Terus yang dipeliti juga adalah atau yang dinilai juga adalah latar belakang riset dan permasalahan riset yang diangkat serta peta jalannya. Nah, ini mah bobotnya itu 40% dari penilaian. Terus yang kedua, nah ini penting, kerangka berpikir yang meliputi metode pengumpulan data termasuk pengujian, pengukuran, dan analisis hasil riset. Nah di sini ini akan terkait dengan tadi diawali dari tujuan. Tujuannya mau kemana, nanti kita untuk mencapai tujuan ini, kita harus ngapain aja. Nah itu dijelaskan secara terperinci. Terus nanti diujinya menggunakan apa, seperti apa, diukurnya seperti apa. Misalkan langkah pertama diukurnya seperti apa, langkah kedua diukurnya seperti apa. Nah, itu penting harus tercantum dalam proposal riset. Dan selanjutnya ini hanya 20% tapi lumayan tuh jumlah dan mutu luaran tiap tahun dinyatakan dengan jelas dan dapat terukur. Nah, ini mah kita janji luaran. Misalkan saya akan mengeluarkan satu artikel Q3 di jurnalnya Anu, linknya ini gitu. Nah, itu tapi terukur oleh kita. Nah, itu teman-teman, yang mana ya satu lagi ini masalah anggaran, evaluasi anggaran, perjanjian biaya. Nah, ini ada pajak juga nanti mungkin Bu Yayas yang lebih. Nah, ini nih penyaluran dana riset. Jadi yang 250 juta ini teman-teman yang tadi saya katakan ini adalah penyaluran dana riset, bukan patokan nilai maksimal. Nah, ini penyaluran dana riset yang 250 juta tuh. Satu tahap setiap tahun periode dinilai pendanaan riset pada periode tahun pertama tidak lebih atau sama dengan 250 juta. Ini yang akan disalurkan satu kali. Tetapi akan jadi dua tahap jika lebih dari 250 juta anggaran yang disetujuinya. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang untuk checklistnya. Pertama, surat permintaan penyaluran. Nah, ini untuk persyaratan nanti pencairan ya, teman-teman. Ini mah tuh untuk pencairan nanti teman-teman bisa baca di panduan ini. Itu saja Bu Riga, barangkali ada yang lebih enak mah diskusi lah. Ya, Gimana? siap. Terima kasih Pak Geri. Ini ada yang bertanya dari Pak Arif ya Pak, terkait honor asisten penelitian begitu ya. Tidak boleh diajukan dan juga artikel publikasi begitu. Tidak boleh Hmm. diajukan juga. Nah, ini bagaimana mungkin ya mengantisipasinya? Oke. Oke, saya baca dulu. Honor asisten peneliti. Nah, saya jawab satu-satu. Honor asisten peneliti itu masuk di ada gitu. Ini ada gitu ya. Ini bisa diajukan honor asisten peneliti. Jadi di dalam RAB-nya itu hanya ada tiga komponen. Yang pertama ada bahan, yang kedua ada eh, apa namanya itu ya. Bentar saya cek dulu di RAB-nya. Hmm, kita cek. Bentar, saya lihat dulu. Nah, poin A itu dia berbicara yang ada di RAB gitu ya. Yang pertama ada pengadaan bahan. Yang keduanya itu ada honor tenaga lapangan. Nah, jadi honor yang tadi dimaksudkan oleh Pak Arif itu apa honor asisten penelitian. Nah, kalau asisten penelitian itu ada masuk saja ke honor yang tadi ya. Ke ke honor tenaga lapangan itu masuk. Tetapi kalau honor tim peneliti itu tidak ada gitu. Tidak ada misalkan honor untuk tim peneliti. Tetapi kalau di situ ada uang hariannya saja, bukan honor namanya. Mungkin Bu Yayas lebih paham nanti bisa bantu saya masalah keuangan itu ya. Terus yang kedua itu ini boleh diajukan ya. Tapi uang harian. Kalau saya kemarin mengajukannya uang harian peneliti. Jadi tiap kegiatan ada uang hariannya itu oke gitu.
Kemudian untuk keluaran berupa jurnal, slide terakhir poin 5, apa semua kebutuhan biaya terkait publikasi jurnal tidak boleh diajukan? Betul. Jadi tidak ada terkait publikasi itu tidak didanai oleh penelitian ini untuk aturan lama yang kena ke saya. Tapi untuk angkat aturan 2026 saya belum tahu nih. Kalau kemarin diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman yang kemarin di ngezoom di BRIN, itu honor peneliti pun dan honor publikasi pun itu sedang dirancang mau ada katanya untuk diangkat di anggaran 2026. Sementara saya berbicara karena saya kenanya ke aturan lama yang tidak ada honor peneliti plus tidak ada biaya publikasi, maka saya berbicara itu. Kalau tidak salah nyimak, ini salah satu luarannya minimal ketiga ya. Dari mana biaya kalau semisal dana hibah tidak boleh digunakan? Nah, itu tadi, itu menggocek kantong sendiri. Wah, berat. Memang iya, gitu. Itu tantangannya. Dan itu tantangan buat yang peneliti yang kena aturan lama. Makanya tidak banyak yang mau mengajukan ke BRIN itu. Katanya seperti itu. Tetapi saya balik lagi untuk tahun 2026 sudah ada pembahasan mau dibiayai untuk keluarannya. Karena kemarin kan kalau nggak salah ada pergantian ketua BRIN yang dari IPB ketuanya Pak siapa ya Satria Satria gitu. Nah mungkin Pak Arif tahulah Pak Satria itu siapa gitu ya. Nah sedang diperjuangkan oleh beliau dan kemarin sedang didiskusikan untuk itu ya Pak Bro. Punten barangkali saya gagal paham. Oke. Nah itu memang harus mengocek tidak dianggarkan dari anggaran ini itu mah dari kitanya aja. Jadi kalau saya apa ya namanya itu strateginya saya juga dikasih tahu sama teman-teman ya udah misalkan kamu kan nanti ada uang harian itu kumpulkanlah uang harian itu buatlah untuk publikasi dan itu juga disadari oleh teman-teman anggota juga ya kita dari mungkin dari uang harian lah gitu dari apalah gitu yang bisa tapi tidak dilaporkan misalkan uang harian ya kita tanda tangan uang harian tapi si duitnya dipakai untuk publikasi itu sih Pak Bro. Oke, nuhun Pak Geri. Ada lagi teman-teman mangga. Silahkan barangkali dari rekan-rekan yang lain. Pak Deni, mau bertanya Pak Deni? Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Iga atas kesempatannya. Ini luar biasa sekali, Pak Geri. Saya membacakan puji syukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin dan astagfirullahaladzim. Istighfar ya. Saya hanya ingin meminta saran dari Pak Geri. Ketika membaca judul Pak Geri itu kan kok bisa Pak Geri kepikiran mengambil judul mengaitkan antara MPG ya kemudian dengan literasi numerik khususnya kan itu kebidangan Pak Geri. Nah, saya ingin meminta saran bagaimana caranya supaya kita nih istilahnya dapat satu mengaitkan judul-judul yang kekinian seperti itu dengan hot in ya tentunya Hmm, gitu. Dan yang kedua itu pola pikir seperti apa yang harus kita ubah supaya kita itu tidak idealis sendiri. Itu, Pak oke. Ger. Mungkin. Aduh, ini Terima kasih. ngeri-ngeri step nih saya menjawabnya. Yang pertama tadi ya, eh, apa yang saya pikirkan ketika mau meneliti BRIN. Awalnya sih saya hanya menjawab tantangan dari Ketua LPPM Universitas Perjuangan Tasikmalaya, itu Ibu Dr. Saputri. Eh, Mau nggak ini katanya BRIN? Oke, saya pelajari kata saya. Nah, ketika saya pelajari, terus terang waktu itu belum punya ide. Waktu itu saya memang di literasi numerasi untuk di kepakarannya atau kebidangannya. Saya tetap di matematik SD lah gitu yang lebih gampangnya. Terus yang saya lakukan adalah saya berpikir hot in apa sih di SD fenomena di SD yang sekarang sedang terjadi dan ramai. Dan saya memang sangat melihat itu yang paling ramai waktu kemarin itu kan MBG ya. Di mana-mana MBG lagi dibicarakan. Wah, ini lagi hot news nih MBG nih kata saya itu. Tapi gimana ya caranya kok masa saya harus meneliti tentang MBG kan MBG itu makan bergizi gratis gitu ya. Sedangkan saya kan di pembelajaran. Nah, muncullah gagasan dalam pikiran saya bahwa apa mungkin ya ini baru baru pertanyaan apa mungkin MBG itu bisa jadi pembelajaran? Itu pertama. Lalu yang saya lakukan karena memang saya masih ragu, saya mencari partner.
Saya tanyalah ke teman yang ngajar di SD. Coba ceritakan MBG itu prosesnya seperti apa. Dia bercerita keluh kesahnya seperti apa. Karena memang baru, ini program baru dan semuanya juga masih terkaget-kaget. Ada katanya MBG itu karena memang masakannya kurang disukai anak-anak sehingga banyak yang mubazir. Kenapa mubazir? Ya, atau katanya ada disebutnya itu julukan dari anak-anak itu kentang mayit. Cina. Kok bisa kentang mayit? Iya, karena kentangnya itu putih aja gitu. Enggak kan biasa anak-anak mah yang rada hurung-hurungnya merah-merah kayak gitu karena disukai itu. Ini karena kentangnya itu kan pias gitu ya, apa ya pias itu pucet gitu ya. Terus rasanya juga plet karena mungkin bumbu-bumbunya tidak banyak kayak micin-micin gitu ya, seperti itu. Nah, cerita selanjutnya, oh begitu. Oke, berarti kata saya tanya, ini kata kuncinya. Saya nanya ke temen, kalau gurunya ikut makan? Katanya, oh enggak, cina ada gurunya mah enggak dikasih gitu. Oh enggak dikasih, terus gimana dong? Ya siswa makan, guru mah di kantor we gitu. Atau ketik saya asa tidak bermakna lamun gitu mah. Bisa tanya cinta lamun. Nah, bisa tuh bisa enggak ya dalam pikiran saya si pembelajarannya itu si makan itu ngariung bareng, ngadoa bareng, dan dalam makan itu dinikmati bersama. Itu dalam pikiran saya waktu itu. Dan waktu itu memang saya lagi banyak-banyak baca tentang hidup yang bermakna. Mungkin teman-teman di antara teman-teman di sini ada yang melihat saya ngobrol dengan air gitu ya. Sebelum saya minum, wahai air, engkau sangat luar biasa, engkau hebat, engkau akan aku manfaatkan, engkau akan aku minum, menyatulah dengan tubuh ini. Saya tuh sering kayak gitu, komat kamit kayak gitu. Karena apa? Karena saya percaya, saya ingin membuktikan bahwa air ini juga bisa mendengar gitu. Dan dia partikelnya bisa berubah ketika diberi kata-kata yang baik. Dan saya ingin itu teman-teman SD dan teman-teman semua pun ketika makan pun sama. Bisa nggak ya kalau ketika makan itu anak-anak itu tahu bahwa oh iya ini teh nasi, siapa yang menanam nasi, siapa yang menciptakan nasi, seperti yang tadi saya jelaskan kayak gitu. Saya ingin kayak gitu, tapi saya miskin teori waktu itu. Saya miskin referensi. Bisa nggak ya yang kayak gini diteliti, kata saya. Lalu saya kontaklah teman yang di UPI. Ternyata dia punya gagasan apa memberikan gagasan yang luar biasa. Oke, ada katanya, namanya itu teori mindful eating. Ceritakan ke saya apa itu mindful eating. Nah, jadi itu makan yang bermakna. Ternyata apa yang saya pikirkan tadi itu tuh ada teorinya. Teorinya tuh teori mindful eating. Kalau dalam agama mah gitu kan ngadoa sama meh makan gitu ya, sadar bahwa kita teh makan. Nah, itu mah teorinya mindful eating katanya. Dijelaskan oleh dia, oh ya, ini nyambung. Jadi kita bertiga jadi ada apa ya pembicaraan yang dari realitanya seperti apa. Oh, jadi saya tahu realitanya seperti apa karena mengalami yang guru SD itu. Terus dari segi teorinya pun saya kuat gitu dari ada teorinya mindful eating. Nah, dari situ pemikiran saya berkembang. Oh, ini ternyata harus ada orang yang oke, sebelum ke sana, kamu kan ahlinya di literasi. Ini di mindful eatingnya. Oke, saya di numerasi. Bisa nggak dikaitkan? Oh, ternyata bisa. Dari apa nasi aja misalkan oh ini nasi bagaimana bisa jadi nasi ada berapa kilo atau berapa gram kebutuhan seseorang atau kebutuhan orang itu nasi per hari nah itu bisa dikaitkan dengan literasi numerasi gitu Pak dan itu berkembang di kepala saya sering diskusi dan akhirnya terbentuklah ide gagasan seperti ini jadi kuncinya mah adalah diskusi gitu, membaca dan diskusi. Itu Pak Den. Terus tadi tuh pertanyaan, terus gimana Pak Den tadi teh? Bisa saya lupa lagi. Sepertinya sudah pagar semuanya terjawab tadi. Terus tadi teh saran apa ya? Minta saran ya tadi teh. Iya, Oke, ya ya, supaya kita sarannya. gitu tidak idealis dengan ide kita. Oh iya, supaya tidak idealis dengan ide kita ya kita ya diskusi gitu dengan teman yang sekiranya menurut teman-teman bisa dipercaya gitu. Gitulah Pak Den, itu yang sependek pengetahuan saya lah. Geri hatur nuhun. Sama-sama Pak Den. Ya, terima kasih Pak Denny Chandra. Dari rekan yang lain, barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Silahkan. Hmm, Bu Riga Pak kalau saya Hartma, mau mau? Oh iya, gimana? ini kalau misalnya ini apa misalkan
Pedomannya saya kirim kemana gitu. Oke, boleh Atau di Japri saja mungkin, Pak. ataupun misalkan ke sini. Bisa nggak kalau ke sini? Chat, gimana caranya? Di ini aja, Pak. Nggak apa-apa di WA nanti biar di-share Oh di ke WA aja nya. Benar. grup ya, ke grup warung kopi ya. Tongsok neangan hararesenya Tah, eta. kurang kebiasaan gitu ya. Silakanlah teman-teman. Nanti gini, kalau tuh misalkan ada yang mau diskusi di luar forum dengan saya, tinggal chatting aja lah gitu. Kita ngobrol. Mau bareng-bareng nyusun, hayu gitu. Saya terbuka 24 jam. Bangga dari teman-teman. Ini juga banyak calon dokter di sini nih. Ada Pak Teku, ada Bu Epi nih. Ini Papa Ujan juga, saya yakin ini bisa nih karena bisnis digital itu sangat luas dan seksi sekarang nih. Itu aja Bu Sudah Riga, cukup mungkin ya. silakan. Oh, itu Bu Oke. Laras. Silahkan Bu Laras. Bu Yas, gimana Bu Yas? Baik, terima kasih Bu Riga dan Pak Geri. Pak Geri izin mau nanya ya. Kalau terkait dengan pengajuan proposalnya itu jadwalnya ada khusus atau gimana? Barangkali tadi saya kurang memperhatikan ya. Nah, kemudian karena kan bidang ilmu saya itu sosial humaniora ya. Tadi mendengar bahwa RIM ini eh, nggak oke kalau misalnya memasukkan proposal yang hanya menguji suatu teori, uji hipotesis, dan lain-lain, gitu ya. Nah, celah apa ya yang kira-kira bisa dimanfaatkan dari sosial humaniora? Mungkin kalau bicara kontribusi ilmu eksak itu kan akan lebih real ya dibandingkan dengan ilmu soshum. Karena biasanya kalau di soshum, oh ya udah target luarannya adalah artikel, publikasi. Nah, kalau RIM itu kan harus berdampak. Nah, apa luarannya? Terus strategi memanfaatkan di ilmu soshum itu biar nggak selalu uji teori, uji hipotesis tuh gimana ya Oke, ide-idenya? ini menarik Bu Yas. Yang saya ini yang langsung terpikir atau terlintas di pikiran saya. Bu Laras kan di akunting ya. Nah, di Hmm. akuntan nanti bisa kerjasama dengan TI, bisa bekerja sama dengan orang kesehatan. Misalkan contoh kayak gini. MBG itu ya, MBG itu kita lihat bagaimana kontrolnya. Apakah misalkan si MBG itu sudah tepat sasaran, misalkan di situ teh siswanya ada 20 misalkan, ataupun ada 100 di sekolah itu. Apa benar ada 100? Apakah yang 100 itu terdistribusi ke teman-teman yang benar-benar 100 itu gitu? Bagaimana kalau anak yang sakit? Tidak mendapatkan itu ya. Nah, Hmm. Bularas bisa menghitung di situ. Misalkan kerjasama dengan TI membuat aplikasinya. Jadi berapa orang yang tidak sekolah, berapa orang yang menerimanya, nanti bisa dihitung berapa anggarannya, mungkin seperti itu yang kebayang oleh saya. Jadi si ilmu akuntansi itu ilmu aplikasi, ilmu aplikatif gitu ya, aplikatif ke fenomena yang sekarang sedang terjadi. Atau misalkan kayak gini. Sekarang fenomena apa ya selain MBG yang lagi hot gitu ya? Bisa kasih bisa kasih input gak Bu Yayas di ekonomi gitu? Pada ekonomi mah lagi itu yang keberlanjutan, Keberlanjutan sustainable, um, isu lingkungan, usaha, ah tapi harus kontribusi terhadap lingkungan juga. Itu yang lagi diangkat kalau di oke. Nah, akuntansi. ini bisa juga. Jadi eh, gimana caranya eh, seseorang menjalankan usaha tapi tekan rusak lingkungan gitu ya? Justru Hmm, usahanya itu adalah harus eh apa ya Mas, harus mengembangkan lingkungan, harus menjaga lingkungan lah gitu, harus simbiosis mutualisme dengan lingkungan tidak merusak. Nah, seperti itu. Dan itu Bu Yayas bisa masuk di situ dalam hal akuntingnya. Bagaimana sih hitung-hitungannya apa pola manajemen bisnisnya gitu ya, manajemen bisnisnya ataupun uang masuk, uang keluar atau pencatatan keuangannya bisnis seperti apa yang tidak merusak lingkungan dan biaya bisa masuk di situ perhitungannya. Walaupun misalkan gini, perhitungan itu di minimarket sudah ada, di ini sudah ada gitu. Tetapi ini masih si isu link apa si perhitungannya ini digunakan di bisnis yang berbasis ramah lingkungan gitu. Kan misalkan masih jarangnya bisnis ramah lingkungan. Misalkan kayak Indomaret tapi outdoor di Leuweung misalkan gitu tuh. Nah, itu juga mungkin. Nah, itu cara perhitungannya tuh kayak gimana? Bagaimana cara menghitung tapi tanpa listrik misalkan itu ya. Ada mesin atau tapi tanpa listrik bagaimana cara mencatat
bisnis yang memang tidak ada listrik misalkan kayak gitu. Nah itu juga kan sebuah inovasi baru gitu. Ya itulah saya teka bayang ilmu-ilmu ekonominya. Kalau Cuman ya, gimana? Gimana? kalau misalnya ngomongin luaran ya, anggaplah misalnya konsep bisnis hijau udah ada, sudah diterapkan, mau diterapkan. Nah, nanti kalau ngomongin luaran, kewajibannya apa? Luaran itu pertama memang kalau di tuntutannya itu adalah artikel Q3. Tapi itu hanya luaran tambahannya saja. Maksudnya apa ya? Wajib itu harus ada. Cuman itu bukan pokok gitu. Nah, yang Hmm, pokoknya itu adalah ya Yayas punya metode ya, metode pencatatan yang lebih praktis dibandingkan dengan yang ada, yang lebih praktis hmm, digunakan di bisnis ini gitu atau di UMKM. Jadi si UMKM itu teu kudu ngangsulan, teu kudu kumaha, teu kudu terlibat gitu. Tapi ada sekali nyatet langsung kling gitu, semuanya juga ada gitu misalkan seperti itu. Jadi ada dalam metode jadi bisa oh, luarannya itu berupa apa ya, metode pembayaran atau metode pencatatan gitulah ya. oh ya ya ya. Kebayang Terus ya sih? nanti ya, itu tadi diapain? Dihakikan atau cukup terdokumentasi aja gitu Nah, luarannya? untuk sementara di pedoman yang ada yang saya pegang itu cukup didokumentasikan saja dulu. Kalau mau Hmm, dihakikan itu boleh. Misalkan paten sederhana. Karena hmm, tadi di situnya gini, saya memilih untuk milih salah satu karena ini tidak dibiayai oleh penelitian. Maka saya pilih salah satu mana yang paling memungkinkan dan paling mudah, maka saya pilih yang Q3 saja, Nungs Kabayang. Kenapa? Karena paten sederhana saya belum bisa membayangkan itu. Dan katanya paten sederhana lebih mahal daripada Q3 katanya. Saya belum tahu itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah sudah tahu bisa menjelaskan. Apakah ini bisa kayak misalkan HKI saja? Ternyata nggak HKI saja. Kalau HKI mah senal capit di upload game menang ianya, menang sertifikat gitu ya. Tetapi ini mah harus benar-benar dipaten dan katanya juga ya, proses paten itu bisa mencapai berbulan-bulan katanya seperti itu. Maka saya pilih salah satu. Kalau misalkan, kenapa pilih satu? Ya karena tidak didanai tadi. Kalau toh didanai dan dua-duanya ada, maka dipatenkan saja. Dan suatu saat karya kita itu, kalau sudah ada dananya, silahkan dipatenkan. Karena itu juga akan menambah oke rekam oke. jejak dari kita gitu. Siap, siap. Itu ya Tadi kalau jadwalnya, kalau jadwal. mengajukannya, Oh ya, mengaju. jadwal itu setahun tuh ada 3 kali. Saya lupa di jadwalnya. Bentar. 3 kali pembukaan. Saya cek di ininya ya, di bentar. Mana ya si linknya itunya? Ada di apa di link link. Bentar, saya cari dulu. Bentar. Silakan sambil menunggu beri menyiapkan pertanyaan. Bentar ya, kita cari dulu mana linknya, saudara-saudara. Oke, ini. Ini tiap tahun juga ada ya. Nah, ini nanti saya juga apa share linknya. Kalau ini ada apa ya? CU yang Indonesia aplikasi apa ini teh? Nah, ini jadi si program-program terbarunya itu ada banyak teman-teman. Ada yang ini apalah namanya yang untuk 2006, ada RIM kolaborasi ada RIM kolaborasi yang ini ada, terus ada RIM mana sih ini sorry. Nah, ada RIM kolaborasi internasional, ada RIM ekspedisi. Ini banyak sih programnya. Ternyata kita itu tidak hanya RIM competition ini, semua program. Mana yang kita tuh RIM join fund, RIM startup, mana yang RIM kompetisi. Dan sekarang kompetisinya juga ada kompetisi internal BRIN, ada kompetisi eksternal BRIN. RIM kolaborasi mana ya RIM kolaborasi ini tuh buka-buka. Nah, ini RIM kompetisi eksternal BRIN. Berarti ini kita ya. Karena kita buka. Nah, di sini. Nah, di sini udah ada nih. RIM kompetisi eksternal BRIN dibuka sepanjang tahun.
Nah, ini proposal yang sudah masuk itu udah 824 untuk yang tahun ini mungkin ya. Nah, di sini ada informasi-informasinya, teman-teman, dan ini bisa di-upload kapan saja gitu. Oh, iya. Jadi tidak, nah ini jadwal ya, contoh jadwal. Nah, sepanjang tahun badai ayeuna mangga, anjing mangga gitu, teman-teman. Ini persyaratannya ada di Oke. sini gitu ya. Ya, pokoknya eh, memang di situ tuh ada upload ini, tapi nanti mungkin kalau upload di sini nanti terperiksanya di batch berapa gitu. Di Mhm. itu mah badai ayeuna ngupload ke mah enggak. Siap. Itu Bu Yayas, Oh, ya, ini nanti saya kirim linknya aja. siap nuhun. Oke, oke. Ya, terima kasih Bu Laras atas pertanyaan dan terima kasih juga untuk Pak Dr. Gary atas tanggapannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena berhubung waktu juga telah selesai, dimohon Bapak dan Ibu untuk on cam terlebih dahulu untuk melaksanakan sesi foto bersama. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum Bu Riga, warahmatullahi wabarakatuh. ini Ya, kata-kata mangga. yang ini ya untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan proposal yang seperti di RIM, itu mengajukan proposal bagaimanapun itu kita akan lebih mudah untuk lolos. Jadi kalau kita sudah menguasai di RIM, itu akan lebih mudah untuk lolos kayak di PIMA seperti itu akan lebih mudah. Itu saja sih kuncinya teman-teman. Oke, Makanya terima wajib kasih Pak Gary dicoba, atas wajib dicoba. closing statement-nya. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Nanti untuk filenya akan dikirimkan ke grup Warung Kopi, begitu ya. Terima kasih.